Kretek suara tulang patah yang kering memecah keheningan pesta mewah. Namun yang lebih mengerikan adalah orang yang memegang batang besi yang mematahkan kaki istrinya di depan ratusan tamu terhormat itu adalah suaminya sendiri. Yang pernah ia korbankan segalanya untuk mendukungnya. Hanya karena mempercayai kekasihnya yang menuduh istrinya berselingkuh dengan sopir. Mayor Laksamana telah menandatangani hukuman mati untuk hidupnya sendiri. Ia dengan bangga memeluk kekasihnya dan pergi. Meninggalkan istrinya yang kesakitan di lantai dingin. Tanpa tahu bahwa hanya dalam 30 menit lagi, langit di atas kepalanya akan runtuh. Helikopter militer sedang berdatangan. Moncong senjata hitam mengarah. Dan wanita yang dianggap parasit itu akan berdiri dengan pangkat mayor jenderal di bahunya. Bagaimana Laksamana akan menghadapi kenyataan bahwa ia baru saja mematahkan kaki satu-satunya putri dari keluarga militer paling berpengaruh? Pegang erat kursimu karena kisah balas dendam ini akan membuat bulu kudukmu merinding. Lampu gantung kristal yang berkilauan di tengah langit-langit aula pesta Hotel Bintang 5 yang mewah memancarkan cahaya keemasan yang berkilauan. Memantul pada gelas-gelas anggur merah yang beriak seperti darah. Hari ini adalah hari terpenting dalam hidup Laksamana. Hari di mana ia secara resmi menerima keputusan promosi menjadi mayor pada usia yang masih sangat muda. Suara dentingan gelas, tawa riang, dan pujian kosong bercampur dengan aroma parfum mahal yang menyengat, menciptakan pemandangan kemewahan dan hiruk-pikuk yang menyesakan. Di tengah suasana kegembiraan yang palsu itu, Cinta duduk sendirian di sudut meja bundar. Tangannya mengusap gelas air dingin yang esnya sudah mencair. Sedingin hatinya. Saat itu, Cinta mengenakan gaun biru muda dengan gaya sederhana yang terkesan kuno dibandingkan dengan gaun malam berpotongan tinggi yang berani dan bertabur permata berkilauan dari para wanita bangsawan lainnya di ruangan itu. Rambut hitam panjangnya digelung rapi di belakang kepalanya, dengan jepit kayu usang. Wajahnya hanya dipoles sedikit lipstik tipis. Tanpa riasan mewah, ia tampak benar-benar tidak pada tempatnya. Seperti nada melankolis yang tanpa sengaja jatuh di tengah simfoni kemewahan dan kekuasaan yang berlebihan. Tatapan tajam dan mencibir dari meja-meja di sekitarnya sesekali menyapu tubuhnya seperti jarum-jarum menusuk. Ia mendengar samar-samar bisikan kecil para istri perwira bawahan. Mereka berkumpul, menutupi mulut sambil terkikik. Namun volume suara mereka sengaja dibiarkan agar ia bisa mendengarnya. Seorang wanita gemuk dengan kalung emas di lehernya mencibir. Mengatakan bahwa ia tidak mengerti mengapa Mayor Laksamana yang begitu berbakat dan berwibawa. Dengan masa depan cerah seperti naga bertemu awan, bisa menikahi seorang istri yang membosankan dan kampungan seperti itu. Yang lain ikut-ikutan mengatakan bahwa pasti karena ia menggunakan sihir atau sejenis wanita parasit yang bergantung pada pria. Hidup seperti tanaman merambat yang tidak berguna bagi karier suaminya. Cinta tidak membantah. Bahkan tidak repot-repot mengangkat kepalanya. Mata Phoenixnya yang tajam biasanya kini tertunduk, menyembunyikan sarkasme pahit di dasar matanya. 10 tahun penuh. 10 tahun masa mudanya. Ia melepaskan seragam militer, menyembunyikan identitas mulianya sebagai putri tunggal dari keluarga Arjuno. Menyembunyikan pula pangkat mayor jenderal yang membuat banyak orang menghormatinya. Hanya untuk mundur menjadi pendukung, mencuci tangan dan memasak untuk Laksamana. Dari seorang prajurit pramuka miskin tanpa latar belakang keluarga, ia selangkah demi selangkah naik ke posisi hari ini. Apakah ia berpikir itu karena ia sangat berbakat? Jika bukan karena tangan Cinta yang diam-diam membersihkan jalannya, jika bukan karena anggukan diam-diam dari atasannya, maka orang yang pemarah dan ambisius seperti Laksamana pasti sudah tersingkir dari militer 8 kehidupan yang lalu. Namun kini, ketika ia berdiri di puncak kejayaan, ia justru menganggap Cinta sebagai noda pada jubah kehormatannya. Di kejauhan, Laksamana berdiri di tengah kepungan pujian. Ia mengenakan seragam militer yang rapi. Dada penuh medali berkilauan. Tangan memegang segelas anggur. Wajahnya merah padam karena mabuk kemenangan. Ia tertawa riang. Matanya berkilauan penuh kebanggaan.
Sesekali melirik ke arah pintu utama seolah menanti seseorang yang lebih penting daripada istrinya yang duduk di sana. Ketika pandangannya tanpa sengaja melewati sudut tempat Cinta duduk, senyum di bibirnya tiba-tiba padam, digantikan oleh kerutan dahi yang tidak senang dan jijik. Ia melangkah maju. Suara sepatu kulitnya menginjak lantai marmer yang dingin, tegas dan berirama. Laksamana berhenti di depan Cinta. Bau anggur menyengat wajahnya. Ia tidak bertanya apakah Cinta lelah atau lapar. Kata pertama yang keluar dari mulutnya justru adalah teguran pahit. Ia mendesis melalui giginya. Bertanya mengapa hari ini adalah hari besar baginya. Cinta justru berpakaian seperti orang yang pergi ke pemakaman. Apakah ia tahu bahwa ia telah mempermalukan Laksamana di depan banyak atasan dan rekan kerja? Ia mengatakan agar Cinta melihat istri-istri orang lain. Semuanya cantik dan elegan. Sementara Cinta seperti bibi tua yang kikuk. Hanya duduk di satu tempat dan tidak tahu bagaimana bersosialisasi. Cinta mendongak. Menatap langsung ke mata suaminya yang pernah ia cintai lebih dari nyawanya. Di mata hitam pekat itu, bayangan pemuda polos di masa lalu telah sepenuhnya lenyap. Hanya tersisa seorang pria yang chauvinis, sombong, dan tidak setia. Ia dengan lembut menjawab bahwa ia tidak terbiasa dengan tempat-tempat yang bising. Lagi pula, gaun ini adalah hadiah ulang tahun pernikahan 3 tahun lalu yang diberikan oleh Laksamana sendiri. Apakah ia sudah lupa? Laksamana terdiam sesaat. Kebingungan yang melintas cepat tertutup oleh amarah. Ia melambaikan tangan dengan kasar. Mengatakan bahwa hal sepele seperti itu, siapa yang ingat? Sekarang ia adalah mayor. Statusnya sudah berbeda. Cinta juga harus tahu diri dan berubah agar sesuai dengannya. Jangan sampai orang mengatakan aku menikahi pembantu. Kata-kata Laksamana seperti pisau yang mengiris hati Cinta. Namun anehnya, ia tidak lagi merasakan sakit yang menusuk seperti pertengkaran sebelumnya. Hatinya seolah telah mati rasa setelah terlalu banyak kekecewaan. Kesabarannya bukan karena kelemahan, melainkan karena ia sedang menunggu. Menunggu alasan terakhir untuk melepaskan. Menunggu melihat seberapa lama drama ini akan ia mainkan. Ia diam-diam mengambil gelas air dan minum seteguk. Ketenangan yang menakutkan dari Cinta semakin membuat Laksamana kesal. Ia hendak memarahi lagi beberapa kalimat ketika tiba-tiba seluruh ruangan terkesiap kagum. Semua mata tertuju ke arah pintu utama. Pintu besar terbuka lebar. Dewi masuk seperti seorang ratu. Ia mengenakan gaun malam merah menyala. Berpotongan rendah memperlihatkan lekuk tubuhnya yang seksi dan kulitnya yang putih porselen. Rambutnya ikal bergelombang. Wajahnya dirias dengan apik menonjolkan mata bulat besar yang genit dan menawan. Dewi tidak datang sendiri. Ia ditemani beberapa teman dari kalangan atas. Namun tatapan genitnya terpaku pada Laksamana sejak detik pertama. Kehadiran Dewi seketika mengubah Cinta menjadi bayangan samar. Kontras yang kejam antara satu sisi adalah bunga yang mekar penuh kehidupan. Dan sisi lain adalah ranting kering yang layu. Laksamana begitu melihat Dewi. Wajahnya yang tadinya masam seketika cerah. Matanya bersinar seperti orang tenggelam yang menemukan pelampung. Ia buru-buru merapikan kerah bajunya, meninggalkan Cinta yang duduk di sana. Dengan cepat berjalan menuju Dewi. Kerumunan orang secara otomatis minggir memberi jalan. Bisik-bisik dan obrolan kembali terdengar. Namun kali ini adalah pujian yang memekakan telinga tentang betapa serasinya mereka berdua. Dewi berjalan anggun. Tersenyum manis mematikan. Ia dengan santai merapikan dasi Laksamana di depan begitu banyak orang. Tindakan intim yang melebihi batas sosial biasa. Ia berbicara dengan suara manja. Mengeluh Laksamana mengapa tidak menyambutnya. Membuatnya harus berdesak-desakan di antara kerumunan sampai lelah. Laksamana tertawa riang. Suaranya lembut sampai Cinta belum pernah mendengarnya selama 3 tahun terakhir. Ia meminta maaf berulang kali lalu dengan ramah menggandeng tangan Dewi untuk menyapa para tamu undangan. Mereka berjalan beriringan. Pasangan serasi yang berseri-seri seperti pengantin baru di hari pernikahan.
Sepenuhnya melupakan keberadaan istri sah yang duduk sendirian di sudut ruangan. Cinta melihat pemandangan itu. Sudut bibirnya sedikit terangkat membentuk senyum dingin. Ia melihat tatapan provokatif Dewi yang dilemparkan ke arahnya melalui bahu Laksamana. Tatapan seorang pemenang yang mencemooh yang kalah. Devi, teman baiknya dulu. Orang yang pernah cinta bantu dengan sepenuh hati. Kini justru menggunakan cara-cara paling licik untuk merebut suami dari dermawan. Tapi Dewi dan Laksamana tidak tahu bahwa wanita yang mereka hina itu bukanlah kucing. Lemah. Di balik penampilan yang pasrah itu, mengalir darah perkasa dari keluarga militer yang terkemuka. Cinta meletakkan gelas air di meja. Suara benturan kaca menghasilkan suara kering. Ia telah memberi Laksamana kesempatan terakhir, yaitu sikapnya malam ini. Jika ia masih memiliki sedikit cinta kasih suami istri, jika ia tahu batasnya, cinta akan mempertimbangkan untuk memaafkan. Tapi melihat tangan Laksamana yang memeluk pinggang Dewi, melihat cara ia menyingkirkan cinta dari kemenangannya, cinta tahu bahwa drama ini akan segera berakhir. Dewi mendekat. Di tangannya memegang 2 gelas anggur merah pekat. Senyum di bibirnya berseri-seri seperti bunga di musim semi. Namun matanya menyembunyikan perhitungan tajam seperti belati beracun. Ia berhenti di depan cinta. Dengan sikap pura-pura kikuk. Suara manisnya terdengar membuat bulu kuduk merinding. Kak Cinta. Hari ini adalah hari bahagia Bang Laksamana. Aku tahu kakak tidak menyukaiku. Tapi demi Bang Laksamana, kakak mau minum denganku segelas. Ayah, anggap saja aku mewakili Bang Laksamana berterima kasih kepada kakak atas semua kerja keras kakak merawat keluarga selama ini. Cinta mendongak. Tatapan tenangnya seperti permukaan danau musim gugur yang datar mencerminkan langsung ke dalam hati gelap lawan bicaranya. Ia tahu betul Dewi tidak memiliki niat baik. Tetapi di tengah keramaian, ia tidak ingin membuat Laksamana semakin sulit. Cinta perlahan berdiri, mengulurkan tangan mengambil gelas anggur. Namun tepat ketika jarinya menyentuh dasar gelas, Dewi tiba-tiba terpeleset. Seluruh tubuhnya limbung dan jatuh ke depan. Secara refleks, Cinta mengulurkan tangan untuk menahan. Dan 2 suara gelas anggur terlempar. Cairan merah seperti darah tumpah membasahi gaun biru muda Cinta. Dewi terkesiap. Buru-buru mengeluarkan tisu dan mengusap-usap gaun Cinta. Mulutnya terus meminta maaf. Wajahnya panik seolah ia baru saja melakukan dosa besar. Oh, mati aku. Kak, maafkan aku. Aku ceroboh sekali. Kak Cinta. Gaunnya basah semua. Bagaimana ini? Bagaimana kalau kakak masuk ke kamar istirahat untuk mengganti gaun cadangan milikku saja? Kamar 204 ada di ujung lorong. Biar kuantar. Cinta menepis tangan Dewi dengan lembut. Matanya memancarkan keraguan sesaat, namun cepat padam. Ia melihat noda anggur di tubuhnya. Menyeringai tipis. Drama ini dimulai lebih cepat dari yang ia kira. Ia mengangguk. Suaranya tenang dan aneh. Tidak perlu kau antar. Aku bisa pergi sendiri. Setelah mengatakan itu, ia berbalik dan berjalan menuju lorong yang gelap. Meninggalkan di belakangnya tatapan penuh kemenangan yang mengerikan dari Dewi dan tatapan acuh tak acuh dari Laksamana yang sibuk melayani tamu. Lorong hotel sepi. Suara sepatu hak tinggi. Cinta bergema terdengar sepi dan dingin. Ia mendorong pintu kamar 204. Ruangan itu gelap gulita. Hanya ada cahaya lampu tidur yang memancar dari sudut ranjang. Bau aneh menyeruak ke hidung. Bau musk yang menyengat bercampur dengan sejenis aroma stimulan saraf murah yang biasa ditemukan di bar-bar terselubung. Cinta mengerutkan kening. Insting kewaspadaan seorang prajurit yang terlatih di militer bangkit dengan kuat. Ayah, menahan napas. Mengulurkan tangan menyalakan saklar lampu. Cahaya terang tiba-tiba menyala. Menyingkap pemandangan telanjang yang diatur dengan cermat. Di atas ranjang putih bersih yang berantakan, seorang pria terbaring pingsan. Pakaiannya acak-acakan. Bagian atas tubuhnya telanjang. Itu tidak lain adalah Bima.
Sopir baik hati yang biasa mengantar Cinta berbelanja setiap hari. Tapi saat itu Bima tampak linglung. Wajahnya merah padam. Jelas telah dibius dosis tinggi. Belum sempat Cinta bereaksi. Pintu kamar mandi terbuka. Dewi menerobos masuk dari pintu utama entah sejak kapan. Ia berteriak melengking. Suara nyaringnya memecah keheningan. Ya ampun. Kak Cinta. Mengapa kakak melakukan ini Bang Laksamana? Bang Laksamana. Teriakan histeris Dewi seperti alarm yang telah diprogram. Seketika, suara langkah kaki bergegas terdengar dari lorong. Pintu kamar didobrak. Kerumunan orang yang penasaran berhamburan masuk seperti lebah yang pecah sarangnya. Di depan adalah para istri yang tadi bergosip. Diikuti oleh para reporter yang tidak diundang. Lampu kilat kamera berkedip-kedip tanpa henti. Menerangi seluruh ruangan seperti kilat di siang bolong. Dewi memerankan korban dengan sangat baik. Ia menutupi wajahnya dan menangis tersedu-sedu. Menunjuk Cinta lalu menunjuk Bima yang terbaring tak sadarkan diri di ranjang. Suaranya bergetar penuh amarah. Aku tidak menyangka. Aku benar-benar tidak menyangka kakak bisa seperti ini. Bang Laksamana mencintai kakak. Mempercayai kakak. Namun saat ia sibuk melayani tamu, kakak justru diam-diam berkencan dengan sopir pribadi tepat di pesta promosi suaminya. Kakak menganggap Bang Laksamana itu apa? Kerumunan orang bersorak marah. Cacian dan makian mulai dilemparkan ke arah Cinta seperti hujan batu. Dasar wanita jalang. Pelacur tidak tahu malu. Kasihan Mayor Laksamana. Memelihara ular di rumah sendiri. Mereka menatapnya dengan jijik yang luar biasa. Seolah ia adalah sampah paling menjijikkan di dunia. Tidak ada yang peduli dengan kebenaran. Tidak ada yang memperhatikan bahwa Bima terbaring pingsan. Tidak ada pula yang mau melihat bahwa pakaian Cinta masih rapi. Mereka hanya percaya pada apa yang telah disajikan. Percaya pada kebenaran yang ditangisi oleh seorang kekasih gelap. Tepat di tengah kekacauan, Laksamana muncul. Ia membelah kerumunan dan masuk. Wajahnya yang tadinya merah, karena anggur tiba-tiba berubah menjadi pucat pasi seperti hati babi. Ia melihat istrinya berdiri terpaku di tengah ruangan. Melihat sopir di ranjang. Dan melihat tumpukan foto yang diambil secara diam-diam saat Cinta dan Bima berbelanja sambil tertawa riang. Yang dilemparkan Dewi ke meja. Dan disalahartikan sebagai momen-momen romantis. Kemarahan membara. Di matanya seperti api neraka. Martabat seorang pria. Kehormatan seorang mayor baru yang baru saja dipromosikan. Tiba-tiba diinjak-injak di bawah tumit. Ia merasa seolah ribuan mata menatap tanduk tak kasat mata di kepalanya dan menertawakannya. Laksamana menerjang. Tanpa berkata apa-apa. Ia menampar wajah Cinta dengan keras. Brak suara kering itu bergema. Membuat seluruh ruangan seketika hening. Kekuatan tangannya begitu besar sehingga sudut bibir Cinta berdarah. Pipinya membengkak dengan 5 bekas jari merah. Ia limbung mundur beberapa langkah. Namun tetap berusaha berdiri tegak. Tidak membiarkan dirinya jatuh. Dasar bajingan. Kau berani mengkhianatiku. Laksamana meraung. Urat lehernya menonjol. Suaminya saat ini tidak berbeda dengan binatang buas yang terluka. Aku bekerja mati-matian untuk menghidupi keluarga ini. Untuk memberimu makan dan pakaian. Lalu kau membalas budiku dengan tidur bersama sopir di hari pentingku. Haha, apa kau masih punya rasa malu? Cinta mengusap darah di sudut bibirnya. Ia tidak menangis. Juga tidak memohon. Ia mengangkat kepalanya tinggi-tinggi menatap langsung ke mata suaminya yang kejam. Suaranya yang dingin bergema di tengah suasana yang menyesakkan. Laksamana. Hidup bersama 3 tahun. Apakah kau tidak mengerti sifatku? Kau percaya pada kata-kata orang luar? Percaya pada drama murahan ini daripada mempercayai istrimu. Kau lihat baik-baik. Bima sedang dibius. Aku baru saja masuk kamar diam. Laksamana memotong perkataannya. Ia tidak ingin mendengar atau lebih tepatnya. Egonya yang sombong tidak mengizinkannya mendengar. Dewi melihat itu.
Ia langsung menerjang memeluk erat lengan Laksamana. Menangis tersedu-sedu menambahkan bensin ke api. Bang Laksamana, jangan terlalu marah, nanti sakit. Tapi kakak salah. Abang mendidiknya itu benar. Ayo kita pergi saja. Bang, di sini sial sekali. Semua orang melihat kita. Ia dengan cerdik berperan sebagai penengah namun sebenarnya ingin menarik Laksamana pergi agar Cinta terbaring di sana dalam kesakitan dan penghinaan yang luar biasa. Laksamana melirik Cinta untuk terakhir kalinya. Melihatnya masih terbaring diam tak bergerak. Ia mendengus dingin. Lalu melempar batang besi itu ke lantai. Logam itu berbenturan dengan lantai batu klotak. Berguling hingga tepat di samping tangan Cinta yang gemetar. Seperti bukti kekejaman cinta kasih suami istri. Pergi. Laksamana berbalik. Melingkarkan lengannya di pinggang Dewi. Melangkah keluar dari ruangan yang penuh bau darah dan air mata itu dengan tegas. Kerumunan orang secara otomatis minggir memberi jalan bagi pasangan durjana itu untuk berjalan dalam kemuliaan kemenangan yang palsu. Suara sepatu mereka semakin menjauh. Suara tawa dan bisik-bisik kerumunan juga mereda. Meninggalkan Cinta terbaring sendirian di lantai dingin. Rasa sakit dari kaki kiri menjalar seperti gelombang dahsyat. Ingin menenggelamkan kesadaran Cinta. Namun ia tidak membiarkan dirinya pingsan saat ini. Ia berusaha membalikan tubuh dan berbaring telentang. Menatap lurus ke langit-langit putih bersih. Air mata baru saat ini tumpah. Bukan karena sakit fisik melainkan karena kelegaan. Kaki ini patah pun bagus. Sudah melunasi semua hutang kepada keluarga Arjuno. Darah dari bibirnya mengalir terasa asin. Ayah mengusap cincin usang di jari manisnya dengan tangan gemetar. Cincin yang pernah Laksamana pakaikan padanya di suatu hari hujan. Berjanji akan melindunginya seumur hidup. Kini, itu hanyalah sepotong logam dingin tak bernyawa. Cinta menggunakan sisa kekuatannya untuk memutar perlahan batu permata pada cincin. Suara bip yang sangat kecil terdengar. Begitu kecil sehingga hanya ia sendiri yang mendengarnya. Itu bukan perhiasan biasa. Itu adalah alat pemancar sinyal darurat tingkat E, militer. Yang hanya diaktifkan ketika nyawa ahli waris keluarga Arjuno terancam serius. Sinyal telah dikirim. Hanya dalam beberapa saat lagi. Langit yang damai di kota ini akan terkoyak oleh raungan monster baja. Ia terbaring di sana, memejamkan mata, mendengarkan detak jantungnya yang berdetak pelan namun kuat. Cinta telah mati bersama pukulan tadi. Kini, di dalam dadanya hanya tersisa api kebencian yang membara perlahan. Menunggu saatnya meledak untuk membakar habis semua orang yang telah menginjak-injak harga dirinya. Waktu mulai berhitung mundur untuk kehancuran seorang pengkhianat. Kamar 204 kini tenggelam dalam keheningan. Keheningan yang mengerikan. Berlawanan total dengan suara musik disko dan tawa riuh yang terdengar dari aula pesta yang tidak terlalu jauh. Dinginnya lantai marmer menembus gaun tipis. Meresap ke dalam kulit. Namun tidak sedingin hatinya yang telah menjadi abu. Kaki kirinya hancur. Rasa sakit yang menusuk mengikuti setiap tarikan napas. Setiap kali dadanya naik turun. Rasa sakit itu kembali menyerang otaknya. Namun, ia terbaring di sana tak bergerak seperti patung yang runtuh. Matanya terbuka lebar menatap kosong ke langit-langit putih bersih. 13 menit. Itu adalah waktu yang Cinta tetapkan untuk dirinya sendiri. Dan juga waktu terakhir yang ia luangkan untuk berkabung atas pernikahan 3 tahun yang singkat namun tragis ini. Ia mendengar jelas detak jarum jam dinding yang bergerak lambat dan berat. Setiap suara kecil itu seperti palu yang mengetuk hatinya. Menandakan bahwa kehidupan Cinta di dalam dirinya semakin menipis. Menipis hingga tetes terakhir. Terbaring di lantai dingin. Di samping sopir tak bersalah yang masih pingsan. Kenangan 3 tahun lalu kembali menyeruak seperti film yang diputar ulang. Jelas dan kejam secara aneh. Ia ingat hari itu. Karena cinta pada Laksamana. Ia yang dulunya putri bangsawan dari keluarga Arjuno. Seorang mayor jenderal wanita termuda di wilayah militer dengan masa depan cerah seperti bintang jatuh.
telah menerima untuk melepaskan seragam militer. Melipat sayap Phoenix-nya untuk mengecilkan diri menjadi burung pipit kecil di sampingnya. Ia menyembunyikan identitasnya, menyembunyikan bakatnya. Dengan sukarela mundur menjadi seorang istri yang baik. Setiap hari, berhadapan dengan minyak. Dapur. Kuchan. Tangannya. Tangan yang pernah memegang senapan sniper dengan akurasi 100%. Pernah menandatangani dokumen militer rahasia selama 3 tahun terakhir. Kini menjadi kasar karena sabun cuci piring. Karena malam-malam tanpa tidur menjahitkan baju untuk suaminya. Laksamana tidak tahu bahwa kontrak-kontrak menguntungkan yang membantunya naik jabatan. Hubungan-hubungan kebetulan yang membantunya berprestasi. Semuanya diatur diam-diam oleh cinta. Ia menggunakan seluruh masa muda dan kekuatan rahasianya untuk membuka jalan baginya. Hanya berharap mendapatkan rumah tangga yang damai. Senyum yang tulus. Namun apa yang ia dapatkan hinaan. Sebutan parasit. Pengkhianatan terang-terangan. Dan puncaknya adalah pukulan kejam tadi. Rasa sakit di kakinya seolah telah mati rasa. Digantikan oleh rasa sakit yang menusuk hati saat ia mengingat tatapan Laksamana tadi. Tatapan itu tidak mengandung sedikit pun cinta kasih suami istri. Hanya jijik dan kebencian. Ia memukulnya tanpa ampun. Seolah ingin membunuh musuh bebuyutannya. Ternyata di matanya, pengorbanan cinta begitu murah. Ya, ternyata cinta yang ia bangun selama ini hanyalah istana pasir. Gelombang pasang sedikit saja sudah hancur. Lebur. Setetes air mata panas mengalir dari sudut matanya. Membasahi pelipis lalu jatuh ke lantai. Bercampur dengan genangan darah yang mulai mengering. Ini akan menjadi tetesan air mata terakhir yang cinta tangisi untuk pria bernama Laksamana. Ia memejamkan mata. Menarik napas dalam-dalam. Bau amis darah menusuk hidungnya membuatnya lebih sadar dari sebelumnya. Dalam 30 menit sekarat ini, ia merasakan setiap sel lemah dalam tubuhnya mati. Digantikan oleh bangkitnya identitas lain yang lebih kuat. Tajam. Dan kejam. Di aula pesta di luar sana. Laksamana pasti sedang bersulang dengan kekasihnya. Bersukacita dengan kemenangan seorang pria kejam yang baru saja melampiaskan amarahnya. Ia tidak tahu bahwa dengan mematahkan kaki istrinya, ia sendiri telah menandatangani hukuman mati untuk karier dan hidupnya. Ia pikir cinta adalah wanita lemah tak berdaya. Ia salah. Sangat salah. Ia telah membangunkan harimau yang tertidur. Dan harga yang harus dibayar adalah seluruh hidupnya. Cinta sedikit menggerakkan jarinya menyentuh cincin pelacak di tangannya. Sinyal telah dipancarkan 15 menit sebelumnya. Ia tahu betul prosedur operasi keluarga Arjuno. Tepat saat ini, di pangkalan militer yang tidak terlalu jauh, sirene alarm tingkat 1 meraung-raung. Helikopter tempur hitam pekat seperti kelelawar malam sedang menyalakan baling-balingnya. Menembus angin ke kegelapan malam. Kendaraan lapis baja bergemuruh maju. Menghancurkan aspal jalan menuju hotel ini. Pasukan khusus naga hitam. Prajurit paling elit dan paling setia dari ayahnya. Sedang dalam perjalanan untuk menjemput putri mereka pulang. Waktu berlalu. Jarum jam masih berdetak teratur. Namun bagi cinta, itu bukan lagi hitungan mundur keputusasaan, melainkan awal dari pembalasan berdarah. Ia membuka matanya. Tatapannya telah berubah total. Tidak ada lagi kesedihan dan kepasrahan seorang istri rumah tangga, melainkan ketajaman dan otoritas seorang jenderal yang jatuh namun tidak pernah kehilangan semangatnya. Mata Phoenix-nya yang sipit memancarkan tatapan tajam seperti pedang yang baru dicabut dari sarungnya. Dingin dan mematikan. Ia melihat luka di kakinya. Darah sudah berhenti mengalir, namun tulang-tulangnya sudah patah. Sakit ya. Namun rasa sakit ini akan menjadi pengingat abadi tentang kebodohan masa muda yang mencintai seseorang. Kaki ini patah. Anggap saja ia telah melunasi Laksamana atas nyawa yang pernah ia selamatkan dalam drama pahlawan menyelamatkan wanita cantik di masa lalu. Yang kemudian ia ketahui juga diatur oleh Laksamana. Hutang, budi, mulai sekarang terputus total.
Putus adalah putus. Tidak ada lagi ikatan. 25 menit berlalu. Suasana di ruangan itu seolah menjadi lebih berat. Tekanan udara berubah aneh. Cinta merasakan getaran yang sangat halus dari tanah. Getaran yang sulit dikenali oleh orang biasa. Namun bagi seorang prajurit berpengalaman seperti dia, itu adalah langkah kaki kematian yang mendekat. Suara mesin helikopter dari kejauhan terdengar. Awalnya hanya seperti suara lebah. Lalu perlahan membesar menjadi suara guntur yang menderu-deru di langit kota. Aya terbaring di sana. Merapikan gaunnya yang berlumuran darah. Membelai rambutnya yang berantakan di pelipis. Bahkan dalam keadaan paling menyedihkan sekalipun, martabat seorang putri jenderal tidak memungkinkan ia terlihat berantakan di depan bawahannya. Ia sedang menunggu. Menunggu pintu itu sekali lagi terbuka. Namun kali ini bukan untuk penghinaan, melainkan untuk penghormatan yang luar biasa. 13 menit. Sirene melengking menusuk telinga. Bukan sirene polisi biasa, melainkan sirene prioritas militer. Suara tajam itu merobek ketenangan malam, membuat seluruh kawasan terbangun. Suara kaca pecah berserakan. Teriakan histeris mulai terdengar dari aula utama. Cinta menyeringai. Senyum dingin menusuk tulang. Drama keluarga moralitas murahan telah berakhir. Sekarang giliran ia yang menjadi sutradara untuk drama besar. Kehancuran seorang pengkhianat. Pernikahan ini telah mati tepat pada detik ke-30, dan kini Phoenix akan bangkit dari abu. Membawa api penghukuman untuk membakar habis semua orang yang berani menghinanya. Di aula pesta yang megah, musik yang merdu masih bergema perlahan. Diselingi tawa riang, menciptakan gambaran kemewahan palsu yang menjijikkan. Laksamana duduk di kursi kehormatan, memegang segelas anggur merah pekat. Wajahnya berseri-seri karena mabuk kemenangan dan kepuasan seorang yang baru saja melepaskan beban di hati. Ia dengan sombong berpikir bahwa pelajaran yang ia berikan kepada istrinya tadi sudah cukup untuk membuat cinta ketakutan. Cukup untuk membuatnya tahu diri dan diam. Terus menjadi bayangan penurut di belakangnya. Dewi duduk di sampingnya, bersandar di bahunya dengan manja seperti kucing kecil. Matanya yang genit melirik sekeliling dengan penuh kemenangan. Tangannya dengan santai diam-diam membelai lengan kekasihnya. Membisikkan kata-kata manis mematikan tentang masa depan cerah mereka berdua. Para tamu undangan. Mereka yang baru saja berkumpul untuk menonton drama, kini kembali dengan obrolan ringan yang tidak penting. Mereka dengan cepat melupakan wanita malang yang terbaring sendirian di kamar dingin di belakang. Terus bersulang merayakan mayor baru. Di mata mereka, Laksamana adalah bintang yang bersinar. Orang yang berkuasa. Sementara istrinya hanyalah sebutir debu yang mengganggu mata. Jika dibersihkan pun tidak ada yang peduli. Namun kemudian, suasana yang tadinya bising dan ramai itu, tiba-tiba menunjukkan tanda-tanda tidak biasa. Awalnya hanya getaran yang sangat halus yang menjalar dari bawah tanah, membuat permukaan air di gelas-gelas anggur di meja pesta mulai beriak. Bergetar. Membentuk lingkaran-lingkaran kecil yang menyebar. Sendok-sendok perak berbenturan dengan piring porselen menciptakan suara gemerincing kecil. Laksamana mengerutkan kening. Mengira ia mabuk sehingga matanya berkunang-kunang. Ia menggelengkan kepala untuk menyadarkan diri. Namun setelah itu getaran menjadi lebih kuat. Lebih jelas. Seluruh bangunan hotel yang kokoh itu seolah gemetar di hadapan kekuatan tak terlihat yang sedang mendekat. Ada apa ini gempa bumi? Seorang wanita bangsawan berseru. Suaranya tercekat karena ketakutan. Menjatuhkan gelas kristalnya ke lantai hingga pecah berkeping-keping. Musik seketika terhenti. Digantikan oleh suara lain. Awalnya hanya gemuruh seperti guntur dari ufuk jauh. Lalu dengan cepat membesar. Bergemuruh seperti air terjun. Merobek keheningan malam. Itu adalah raungan mesin jet. Suara baling-baling helikopter yang membelah udara. Menciptakan hembusan angin dahsyat yang menerjang jendela-jendela besar aula pesta. Di luar jendela,
Sinar putih menyilaukan dari lampu sorot berkekuatan tinggi menyapu bolak-balik seperti pedang cahaya raksasa, menembus masuk ke dalam aula. Membuat semua orang harus menyipitkan mata, menutupi wajah karena silau. Belum sempat ada yang mengerti apa yang sedang terjadi. Sirene khas militer meraung, tajam dan bertubi-tubi. Sangat berbeda dengan sirene polisi biasa. Itu membawa nuansa otoritas mutlak dan ancaman kematian. Suara rem mendadak dari sejumlah kendaraan militer berat melengking menusuk telinga tepat di depan aula utama hotel. Brak pintu besar dari kayu jati berukir indah di aula pesta didobrak dengan kekuatan ekstrem. Roboh ke lantai, menciptakan suara yang mengerikan seperti ledakan bom. Debu tebal beterbangan dan dari dalam kepulan debu itu, bayangan-bayangan hitam besar dan menjulang tinggi muncul. Bukan polisi, juga bukan satpam, melainkan tentara khusus bersenjata lengkap. Mereka mengenakan seragam tempur hitam pekat, rompi anti peluru tebal. Helm menutupi wajah hanya menyisakan mata yang tajam seperti pisau. Di tangan mereka menggenggam senapan otomatis modern. Seluruh aula yang luas dengan ratusan orang seketika terdiam. Keheningan yang menyelimuti lebih menakutkan daripada kematian. Mereka yang tadinya sombong dan angkuh kini wajahnya pucat pasi. Tangan dan kaki gemetar. Terpaku di tempat seperti ayam hutan di depan moncong senjata hitam. Laksamana juga terkejut. Gelas anggur di tangannya jatuh ke tanah hingga pecah. Anggur merah pekat menyemprot celananya seperti noda darah yang menyebar. Ia ternganga. Matanya terbelalak lebar melihat pemandangan di depannya. Otaknya yang lambat karena mabuk tidak dapat memproses situasi ini dengan cepat. Mengapa militer ada di sini? Mengapa pasukan khusus anti-teror? Para tentara khusus menyerbu aula pesta dengan kecepatan dan disiplin yang luar biasa. Mereka bergerak seperti angin topan. Dengan cepat mengepung seluruh area. Mengarahkan senjata ke semua orang. Suara bariton bergema melalui pengeras suara genggam. Membawa tekanan yang luar biasa menekan seluruh ruangan. Semua diam. Siapapun yang bergerak akan dianggap sebagai penentang dan akan dilenyapkan di tempat. Ini adalah perintah penguncian militer tingkat 1. Laksamana menelan ludah berulang kali. Keringat dingin membasahi seluruh tubuhnya. Ia berusaha menenangkan diri. Memegang erat pangkat mayor yang baru saja ia terima untuk mengumpulkan sedikit keberanian. Ia berpikir pasti ada kesalahpahaman. Atau ini adalah latihan mendadak. Ia merapikan kerah bajunya. Melangkah maju. Berusaha terlihat berwibawa. Rekan-rekan, saya Mayor Laksamana. Hari ini saya mengadakan pesta promosi di sini. Satuan mana yang bekerja tidak profesional seperti ini? Hah, siapa komandan kalian? Kata-kata Laksamana jatuh ke keheningan. Tidak ada satupun yang menjawabnya. Para tentara khusus tetap berdiri diam seperti patung batu. Moncong senjata hitam masih mengarah lurus. Tidak bergeming sedikit pun. Pengabaian ini membuat Laksamana merasa terhina. Namun pada saat yang sama, rasa takut yang samar mulai menyelinap ke dalam benaknya. Tepat saat itu, dari arah pintu utama, pasukan khusus secara serentak bergeser ke dua sisi, menciptakan jalur yang luas. Gerakan yang tegas dan penuh hormat. Suara sepatu militer menginjak lantai batu terdengar krak-krak. Perlahan namun penuh bobot. Seorang pria berusia sekitar 60 tahun. Rambutnya sudah memutih, namun postur tubuhnya masih tinggi besar. Kokoh seperti pohon pinus. Masuk. Ia mengenakan seragam jenderal. Di bahunya tersemat pangkat letnan jenderal yang berkilauan emas. Dadanya penuh medali yang berkilauan memantulkan cahaya. Bukti karier militer yang gemilang dan penuh asap perang. Wajah letnan jenderal tua itu tegas. Dihiasi kerutan waktu dan kerasnya medan perang. Matanya bersinar tajam seperti mata harimau. Menyapu seluruh aula pesta. Membuat setiap orang menunduk menghindar. Merasa seolah tatapannya menembus hati gelap mereka. Aura mematikan yang terpancar dari tubuhnya begitu kuat hingga udara di sekitarnya seolah membeku. Membuat orang sulit bernapas.
Laksamana melihat Letnan Jenderal ini. Kedua kakinya tiba-tiba lemas. Nyaris ambruk. Ini adalah Letnan Jenderal Surya, Panglima Komando Wilayah Militer. Orang yang dijuluki pelindung tentara. Idola sekaligus ketakutan bagi banyak prajurit. Termasuk dirinya. Ia belum pernah memiliki kesempatan untuk berinteraksi dekat dengan tokoh sebesar ini. Hanya pernah melihatnya di televisi atau dalam upacara parade yang jauh. Mengapa seorang tokoh legendaris seperti itu secara pribadi muncul di pesta kecil ini? Laksamana gemetar. Terbata-bata melangkah maju. Hendak memberi hormat sesuai tata cara militer. Mulutnya bergetar. "Komandan, saya Laksamana." Namun Letnan Jenderal Surya bahkan tidak sudi meliriknya. Ia berjalan melewatinya seolah melewati tumpukan sampah di pinggir jalan. Tindakan melewati yang penuh penghinaan itu seperti tamparan keras ke wajah Laksamana di depan umum. Letnan Jenderal langsung menuju lorong yang mengarah ke area kamar istirahat. Tempat kamar 204 yang menentukan nasib. Di belakangnya, dua perwira medis militer membawa tas P3K khusus. Wajah mereka sangat tegang dan terburu-buru. Laksamana berdiri terpaku di tempat. Perasaan gelisah memuncak. Ia menoleh melihat punggung Letnan Jenderal. Sebuah pikiran mengerikan terlintas di benaknya. Membuat punggungnya merinding dingin. Arah itu bukankah tempat ia meninggalkan cinta? Tidak mungkin cinta hanyalah seorang gadis yatim piatu seperti yang ia bohongi. Seorang ibu rumah tangga desa yang tidak berkuasa dan tidak berdaya. Bagaimana mungkin ia bisa berhubungan dengan tokoh-tokoh besar ini? Pasti kebetulan. Pasti mereka sedang menangkap penjahat berbahaya yang bersembunyi di hotel ini. Dewi saat ini wajahnya sudah pucat pasi. Ia memeluk erat lengan Laksamana. Kuku-kukunya yang tajam menusuk dalam ke kulitnya hingga terasa sakit. Suaranya bergetar seperti hendak menangis. "Bang Laksamana. Ada apa ini? Bang, kenapa militer datang ke sini? Aku takut sekali." Laksamana menepis tangannya. Ia sendiri sudah takut setengah mati. Tidak punya waktu untuk menghibur. Namun belum sempat ia berpikir lebih jauh. Sekelompok pasukan khusus sudah mendekat. Moncong senjata diarahkan langsung ke kepala Laksamana dan Dewi. Seorang tentara dengan dingin memerintahkan. "Tetap di posisi. Kalian adalah tersangka yang terlibat dalam kasus penyerangan fisik terhadap perwira tinggi dan mata-mata militer. Sebentar lagi akan ada perintah penanganan." "Apa perwira tinggi?" mata-mata Laksamana berteriak histeris. Kepalanya berputar. Ia melihat sekeliling mencari penjelasan. Namun hanya mendapatkan tatapan kasihan dan ketakutan dari orang-orang di sekitarnya. Mereka mulai menjauhinya seolah menghindari hantu. Takut terkena imbasnya. Sementara itu, di ujung lorong, pintu kamar 204 sekali lagi dibuka. Letnan Jenderal Surya dengan hati-hati menopang bahu ramping Cinta. Gerakannya begitu lembut seolah takut memecahkan barang pecah belah yang berharga. Sangat kontras dengan penampilan wibawa dan kerasnya seorang panglima komando wilayah militer. Ia berteriak memanggil tim medis. Suaranya bergema penuh amarah yang tertahan membuat kedua dokter militer yang ikut serta tergopoh-gopoh. Keringat membasahi tubuh mereka saat dengan cepat melakukan pertolongan pertama. Memasang bidai pada kaki kiri, Cinta yang sudah bengkak, memar, dan berubah bentuk. Cinta menggigit bibir bawahnya erat-erat. Keringat dingin mengucur deras di dahinya. Namun ia tidak mengeluarkan rintihan sedikit pun. Hanya sedikit mengangguk pada jenderal tua itu. Tatapannya yang teguh menenangkan beliau bahwa ia baik-baik saja. Masih bisa menahannya. Setelah pertolongan pertama sementara, Cinta ditempatkan di kursi roda medis khusus yang baru saja didorong. Letnan Jenderal Surya tidak mengizinkan siapapun menyentuh pegangan kursi roda. Beliau, sendiri, orang nomor 1 di seluruh wilayah militer yang luas. Secara pribadi mendorong kursi roda yang membawa Cinta keluar dari kamar 204 yang berbau pengkhianatan itu. Rombongan orang berjalan beriringan di lorong. Suasana duka dan mencekam menyelimuti semua.
seperti awan hitam raksasa yang akan segera menjatuhkan hujan asam yang mematikan. Ketika kursi roda perlahan memasuki aula utama pesta, suasana yang tadinya diliputi ketakutan, tiba-tiba menjadi sangat tegang. Ratusan mata tertuju pada wanita yang duduk di kursi roda. Cinta saat itu tampak menyedihkan. Rambut hitamnya acak-acakan terurai menutupi sebagian wajahnya yang pucat. Gaun biru mudanya penuh noda darah yang menyebar dan kotoran. Celana panjang di bagian kiri robek memperlihatkan bidai kayu dan perban putih bersih yang masih sedikit berdarah. Namun yang membuat orang ngeri bukanlah lukanya, melainkan aura yang terpancar dari dirinya. Meskipun terluka, meskipun dalam posisi lemah, Cinta duduk di sana. Punggungnya tetap tegak. Kepalanya terangkat tinggi. Mata Phoenix-nya yang sipit menyapu kerumunan dengan tatapan dingin. Tajam seperti pisau malaikat maut. Itu bukan tatapan seorang istri yang mengalami kekerasan, melainkan tatapan seorang ratu yang sedang menatap para bawahannya yang berkhianat. Laksamana berdiri terpaku di tengah aula. Di sampingnya Dewi gemetar ketakutan ketika ia melihat Cinta didorong keluar secara pribadi oleh Letnan Jenderal Surya. Jantungnya seolah berhenti berdetak. Ia terus-menerus mengucek matanya, berusaha meyakinkan dirinya sendiri bahwa ini hanyalah mimpi buruk. Mengapa Letnan Jenderal yang berwibawa itu bersedia melayani istrinya? Mengapa pasukan khusus di sekitarnya menatap istrinya, wanita ibu rumah tangga desa itu, dengan tatapan kagum dan hormat seperti itu? Tepat ketika kursi roda Cinta berhenti di posisi tengah, berhadapan langsung dengan Laksamana, seorang kolonel komandan pasukan khusus melangkah maju, meneriakkan perintah yang tegas. Suaranya bergema memecah keheningan aula. Semua perhatian siap ratusan tentara khusus secara serentak menghentakkan sepatu mereka ke lantai batu, menciptakan suara serempak, kuat seperti guntur, membuat lantai bergetar. Moncong-moncong senjata hitam secara serentak ditarik ke posisi siaga, digantikan oleh tangan-tangan kekar yang mengangkat ke topi. Gerakan hormat militer yang tegas dan rapi seperti diprogram oleh mesin. Hormat. Komandan hormat. Mayor Jenderal Cinta. Teriakan serempak dari ratusan pria bergema seperti gelombang pasang, mengguncang gendang telinga, mengguncang hati semua yang hadir. Laksamana limbung mundur ke belakang. Kakinya tersandung nyaris, jatuh tersungkur. Ia pasti salah dengar. Bukan Mayor Jenderal. Siapa Mayor Jenderal? Ia melihat sekeliling mencari-cari. Namun arah hormat semua prajurit hanya terfokus pada satu titik. Cinta istri yang baru saja ia patahkan kakinya. Orang yang selalu ia cemooh, sebagai parasit tidak berguna. Kini dengan tenang menerima hormat yang luar biasa itu. Ia sedikit mengangguk membalas hormat. Gerakannya mengangkat tangan meskipun sedikit sulit karena lukanya, namun tetap akurat hingga milimeter terakhir, memancarkan aura militer yang telah merasuk ke dalam darah dagingnya. Letnan Jenderal Surya melangkah maju, berdiri di samping Cinta seperti gunung pelindung. Ia menatap Laksamana dengan mata melotot. Suaranya bergema penuh wibawa dan penghinaan. Laksamana, buka lebar-lebar mata anjingmu dan lihat baik-baik. Wanita yang duduk di depanmu ini, wanita yang baru saja kau patahkan kakinya dengan batang besi, adalah Mayor Jenderal Cinta, satu-satunya ahli waris dari keluarga militer Arjuno dan komandan operasi wanita termuda dan terbaik di wilayah militer kami. Kau bilang ia parasit. Kau bilang ia tidak berguna. Seluruh karier mayormu yang picisan itu. Jika bukan karena ia diam-diam mendukungmu, jika bukan karena ia menggunakan koneksi dan wibawanya untuk membuka jalan, kau pikir kau ini siapa? Kau hanyalah sebutir pasir tak bernama. Setiap kata, setiap huruf dari Letnan Jenderal Surya, seperti palu godam yang menghantam kepala Laksamana, menghancurkan ego kesombongan yang ilusi dan kesombongan bodohnya. Telinganya berdengung. Dunia berputar. Ia melihat Cinta. Ia masih duduk di sana. Wajahnya dingin tanpa ekspresi sedikit pun. Menatapnya seperti menatap serangga kecil.
Ingatan kembali menyerbu seperti banjir bandang. Potongan-potongan masa lalu yang terpisah tiba-tiba terhubung kembali. Ia teringat saat cinta tanpa sengaja memberikan nasihat taktis yang membantunya berprestasi besar. Teringat saat ia mengalami kesulitan dalam pekerjaan. Tiba-tiba ada dermawan yang membantu menyelesaikannya dengan baik, hanya dengan satu panggilan telepon dari istrinya. Ia mengira dirinya berbakat, mengira dirinya beruntung. Ternyata semua itu adalah pemberian cinta. Ia adalah elang yang menyembunyikan diri dalam rupa burung pipit. Sementara ia hanyalah katak dalam tempurung yang mengira dirinya raja langit. Tidak, tidak mungkin. Laksamana terbata-bata. Wajahnya pucat pasi. Keringat mengalir deras membasahi punggung bajunya. Ia menunjuk cinta. Jarinya gemetar. Kau menipuku. Kau gadis yatim piatu. Kan kau hanya yatim piatu. Cinta memotong perkataannya. Suaranya yang rendah namun dingin, bergema jelas di seluruh aula. Aku tidak pernah mengatakan aku yatim piatu. Itu karena kau tidak pernah benar-benar peduli padaku. Tidak pernah bertanya tentang keluargaku dengan sopan. Kau hanya peduli apakah aku memasak enak. Apakah aku mencuci baju untukmu dengan rapi. Laksamana. Aku telah melepaskan seragam militer. Menyembunyikan identitasku. Merendahkan diri menjadi seorang istri biasa. Hanya karena aku mencintaimu. Aku ingin memberimu keluarga yang utuh. Ingin kau percaya diri berjuang dengan kekuatanmu sendiri. Tapi aku salah. Aku telah memupuk ambisi serigala bermata putih. Dewi yang berdiri di samping mendengar sampai di sini. Kaki dan tangannya lemas. Ia ambruk ke lantai. Putri tunggal keluarga Arjuno. Konglomerat militer yang menguasai nadi ekonomi dan pertahanan negara. Ia baru saja memfitnah dan secara tidak langsung membuat suami orang mematahkan kaki tokoh penting seperti itu. Dewi tahu hidupnya sudah hancur. Rasa takut membuatnya tidak bisa berkata-kata. Hanya bisa ternganga-terengah-engah seperti ikan yang kehabisan air. Cinta bahkan tidak melirik Dewi sedikit pun. Tatapannya menusuk Laksamana. Melanjutkan pengungkapan kejamnya. Kau pikir kau bisa menjadi mayor karena bakatmu. Laporan taktis tahun lalu itu aku yang perbaiki untukmu. Proyek kerjasama senjata dengan mitra asing itu, juga aku yang diam-diam menunjukmu sebagai perwakilan. Laksamana. Kau tidak punya bakat dan juga tidak punya moral. Kau hanya punya penampilan glamor dan keserakahan tak terbatas. Hari ini di sini. Di depan atasan dan rekan-rekanmu. Aku menyatakan drama ini telah berakhir. Setelah mengatakan itu, Cinta menoleh kepada Letnan Jenderal Surya. Sedikit mengangguk. Paman Surya. Tolong tangani sesuai hukum militer. Aku sudah memohon. Baik. Kau istirahat saja. Sisanya biar paman yang urus. Letnan Jenderal Surya menepuk bahunya dengan penuh kasih sayang lalu berbalik tajam ke arah para prajurit. Wajahnya mengeras penuh aura mematikan. Berteriak lantang. Mana polisi militer tangkap segera Laksamana dan wanita itu tuntutan dengan sengaja menyebabkan cedera pada perwira tinggi. Fitnah. Penghinaan terhadap prajurit. Dan dugaan mata-mata. Menjual rahasia negara mengerti. Dua polisi militer bertubuh besar dan kekar segera menerjang. Tanpa sedikit pun keraguan membengkokkan tangan Laksamana dan Dewi ke belakang. Memborgol mereka dengan borgol baja dingin yang berbunyi klik kering. Laksamana meronta dalam keputusasaan. Ia berteriak. Cinta. Istriku. Aku salah. Aku ditipu oleh wanita jahat ini. Maafkan aku. Kita kan suami istri. Kau tega melihatku masuk penjara. Suara borgol yang mengikat erat pergelangan tangan Laksamana menciptakan suara dingin. Kejam. Mengakhiri sepenuhnya ilusi terakhirnya tentang kekuasaan dan ketenaran. Ia diseret oleh dua polisi militer kekar seperti karung kosong. Kakinya terseret di lantai marmer. Matanya kosong karena syok yang terlalu besar. Di sampingnya, Dewi juga tidak lagi bisa mempertahankan penampilan anggunnya. Ia terhuyung-huyung. Air mata membasahi wajahnya hingga riasan.
tebalnya luntur, memperlihatkan wajahnya yang pucat pasi karena ketakutan. Namun tepat ketika mereka akan dibawa keluar dari pintu utama, sebuah suara tenang dan berwibawa terdengar, membuat semua aktivitas terhenti. Tunggu dulu, Cinta sedikit mengangkat tangan kirinya memberi isyarat. Rombongan polisi militer seketika berdiri tegak, mematuhi perintah dengan patuh, menahan kedua penjahat di tempat. Cinta duduk di kursi roda. Tatapannya tidak melihat Laksamana melainkan ke arah lorong, di mana Tandu yang mengangkut sopir Bima masih terbaring tak bergerak. Ia sedikit menyeringai. Senyum sinis muncul di wajahnya yang anggun namun pucat. Letnan 2 Bima. Dramanya cukup sampai di sini. Kau mau berbaring di sana sampai kapan lagi berdiri dan beri hormat kepada atasanmu? Begitu kata-katanya selesai, ruangan itu seolah berhenti sejenak. Di depan mata Laksamana yang terbelalak kaget dan Dewi yang sangat kebingungan. Pria bernama Bima, sopir yang Dewi yakini telah ia bius dosis tinggi hingga tak sadarkan diri, tiba-tiba membuka mata. Tatapannya bersinar tajam, sadar, dan dingin. Sama sekali tidak ada tanda-tanda keracunan. Bima bangkit dari Tandu dengan sigap. Gerakannya cepat, rapi seperti macan pemburu. Ia merapikan seragamnya, melangkah cepat menuju Cinta, menghentakkan sepatu dan berdiri tegak, memberi hormat sesuai tata cara militer. Melaporkan, Mayor Jenderal Letnan 2 Aditama, tim pengawal nomor 1, telah menyelesaikan tugas. Semua bukti perilaku kriminal tersangka Dewi telah terkumpul lengkap. Tidak kurang 1 detik pun. Laksamana ternganga, terpaku melihat sopir desa yang sehari-hari biasa kikuk membawa barang belanjaan untuk istrinya itu, kini bertransformasi menjadi perwira militer elit dengan aura yang memukau. Ia merasa otaknya lumpuh. Tidak bisa menerima kenyataan ini. Dewi berteriak histeris. Ia meronta gila-gilaan. Tidak mungkin. Aku sudah menaruh obat di gelas airmu. Aku melihat sendiri kau meminumnya habis. Mengapa kau begitu sadar? Bima menoleh menatap Dewi. Tatapannya penuh penghinaan dan kasihan. Nona Devi, kau pikir seorang perwira pengawal yang terlatih secara profesional dalam anti racun dan pembunuhan sepertiku akan dengan mudah dikalahkan oleh trik-trik murahanmu? Air di gelas itu sudah aku tukar segera setelah kau membalikan badan untuk mengambil es. Aku hanya berpura-pura pingsan untuk melihat drama apa yang akan kau mainkan dan yang lebih penting, agar kamera merekam seluruh proses kau merekayasa TKP palsu untuk memfitnah Mayor Jenderal. Setelah mengatakan itu, Bima mengeluarkan sebuah alat perekam suara digital dan setumpuk foto tebal dari saku dadanya. Melemparkannya langsung ke depan Laksamana. Foto-foto itu bertebaran seperti kupu-kupu putih di seluruh lantai. Laksamana gemetar membungkuk melihat. Dan yang ia lihat bukanlah istrinya berselingkuh melainkan Dewi yang diam-diam membuka komputer pribadi Laksamana dan menyalin dokumen rahasia ke dalam USB kecil di malam hari saat Laksamana tertidur pulas. Ada juga foto-foto Dewi bertemu orang asing, bertukar amplop berisi uang tebal di kafe-kafe tersembunyi. Cinta menatap Laksamana yang gemetar hebat. Suaranya terdengar perlahan, namun menusuk hati pendengar seperti pisau cukur. Laksamana, kau pikir Dewi mencintaimu? Kau pikir ia datang padamu karena mengagumi bakatmu? Sadarlah. Ia adalah mata-mata komersial yang disusupkan untuk mendekatimu guna mencuri desain senjata generasi baru yang diberikan keluarga Arjuno kepada unitmu untuk diuji coba. Kau hanyalah bidak catur, boneka bodoh di tangannya. Kebenaran terkuak telanjang dan kejam membuat Laksamana membeku. Ia menoleh menatap kekasih kecil yang pernah ia manjakan. Pernah ia pukuli istrinya demi wanita itu. Saat ini, tatapan Dewi kepadanya tidak lagi mengandung sedikit pun rasa cinta. Hanya kebencian karena rencananya terbongkar. Ternyata kata-kata manis, sentuhan mesra, air mata lemahnya hanyalah alat untuk menggali informasi darinya. Ia telah menjual nuraninya, mengkhianati istrinya yang setia, menukar seluruh keluarganya untuk mengejar seseorang yang tega mengkhianatinya. Kau
Kau! Laksamana tercekat. Tenggorokannya kering kerontang. Darah mengumpul di wajahnya hingga ungu lebam. Ia ingin menerjang dan mencabik-cabik Dewi. Namun tangannya sudah terborgol erat. Ia meraung dalam keputusasaan. Mengapa kau melakukan ini padaku? Aku sudah memberimu segalanya. Dewi tertawa. Tawa gila dan pahit dari orang yang terpojok. Memberiku segalanya, kau punya apa untuk memberiku? Uangmu diberikan istrimu. Jabatanmu diurus istrimu. Kau hanyalah pria tidak berbakat. Sombong. Kalau bukan karena desain itu, kau pikir orang sepertiku sudi melirikmu? Lihat dirimu. Dibandingkan istrimu, kau tidak lebih dari setumpuk lumpur di bawah patung. Kata-kata Dewi seperti pisau terakhir yang menusuk jantung Laksamana. Menguras sisa semangat hidupnya. Ia ambruk sepenuhnya. Berlutut di lantai. Kepalanya tertunduk. Air mata dan ingus mengalir membasahi wajahnya yang kotor. Ia tidak berani menatap cinta. Penyesalan dan penghinaan membakar hatinya. Ia teringat saat ia memegang batang besi mematahkan kakinya. Teringat tatapan tenang, cinta yang menyakitkan saat itu. Ternyata cinta sudah tahu semuanya. Ia diam bukan karena takut, juga bukan karena ia salah. Melainkan ia memberi Laksamana kesempatan terakhir untuk berbalik. Ia menunggu untuk melihat apakah Laksamana akan memilih untuk mempercayai istrinya atau percaya pada kebohongan. Dan Laksamana, dengan kebodohan dan kekejamannya, telah memutus sendiri satu-satunya jalan hidup itu. Cinta menatap mantan suaminya yang berlutut di lantai. Di dalam hatinya muncul perasaan hampa yang luas. Tidak ada lagi kesedihan. Juga tidak ada lagi kepuasan. Ia merasa seolah baru saja menonton sebuah drama murahan, di mana ia sendiri adalah pemeran utama yang tidak diinginkan. Laksamana. Cinta memanggil namanya untuk terakhir kalinya. Suaranya lembut seperti angin yang berhembus melintasi padang gurun. Jebakan ini bukan aku atau Dewi yang memasangnya. Untukmu. Melainkan karena keserakahan dan pengkhianatanmu sendiri yang menciptakannya. Kau menyalahkan Dewi yang menipumu. Tetapi kaulah penipu terbesar. Kau menipuku. Menipu janji prajurit. Dan menipu dirimu sendiri bahwa kau adalah orang yang berbakat. Hari ini kau kehilangan segalanya bukan karena aku Mayor Jenderal. Melainkan karena kau tidak pantas disebut manusia. Ia menoleh kepada Letnan Jenderal Surya. Lelah menutup kelopak matanya. Paman Surya. Biarkan mereka pergi. Aku tidak ingin melihat mereka lagi. Letnan Jenderal Surya mengangguk. Melambaikan tangan memberi perintah. Kedua polisi militer segera menyeret Laksamana dan Dewi keluar. Laksamana tidak lagi meronta. Ia membiarkan dirinya diseret seperti mayat hidup. Matanya kosong menatap kekosongan. Mulutnya menggumamkan kata-kata tanpa arti. Ia tahu pintu penjara militer menunggunya. Namun hukuman hati nurani adalah yang akan memenjarakannya sepanjang sisa hidupnya di neraka dunia. Suara pintu besi yang berat tertutup brak di belakang mereka. Suara itu bergema dingin dan tegas seperti ketukan palu hakim yang memutuskan nasib seseorang. Laksamana didorong masuk ke dalam ruang interogasi yang luas namun kosong. 4 dindingnya dilapisi bantalan kedap suara berwarna abu-abu. Menciptakan perasaan menyesakan dan terkurung. Tidak ada lagi lampu kristal yang mewah. Tidak ada lagi musik yang merdu atau pujian-pujian kosong. Dunianya kini menyempit menjadi seukuran meja stainless steel dingin dan kursi besi yang dipaku mati ke lantai. Ia duduk di sana. Kedua tangannya masih terborgol erat. Kepalanya tertunduk. Tatapannya kosong menatap sepatu kulitnya yang mengkilap. Satu-satunya yang tersisa dari kemewahan yang pernah ia kenakan beberapa jam yang lalu. Beberapa saat kemudian, pintu kembali terbuka. 2 perwira militer yang berwajah dingin masuk. Diikuti oleh seorang pengacara berjas hitam rapi. Membawa tas kulit tebal. Tidak ada interogasi yang bising. Tidak ada cambukan atau teriakan. Suasana di ruangan itu hening sampai Laksamana bisa mendengar detak jantungnya sendiri berdebar kencang di dadanya. Setiap detak terasa berat seolah sedang menghitung mundur waktu keberadaannya sendiri.
Perwira yang duduk di seberangnya membuka map. Suara kertas berdesir terdengar menusuk telinga. Ia mendorong kacamatanya, mulai membacakan keputusan dengan nada datar, tanpa emosi seperti mesin. Namun setiap kalimat dan setiap kata tajam seperti pisau yang mengiris kulit sang penjahat. Berdasarkan peraturan disiplin militer dan hukum pidana. Mempertimbangkan bahwa tindakan Mayor Laksamana sangat serius. Merusak citra militer. Menyerang fisik perwira tinggi. Dan membantu mata-mata mencuri rahasia negara. Dengan ini memutuskan pencopotan pangkat militer. Pemecatan dari partai. Pencabutan semua pangkat dan penghargaan yang telah diraih. Laksamana bergidik. Seluruh tubuhnya menegang. Pencopotan pangkat militer. 3 kata singkat itu memiliki kekuatan penghancur yang lebih dahsyat daripada bom. Itu berarti 10 tahun perjuangan. 10 tahun mengabdi di medan perang. 10 tahun berliku-liku untuk naik ke kursi mayor. Semuanya hancur menjadi debu hanya dalam sekejap. Perwira itu berdiri. Berjalan mengelilingi meja. Mendekati Laksamana. Ia tidak berkata apa-apa. Hanya mengangkat tangan ke bahu baju Laksamana. Tempat pangkat mayor yang baru saja terpasang pagi ini. Serit suara kain ditarik keras terdengar kering. Pangkat itu dicabut paksa dari bahu baju. Dilemparkan langsung ke meja stainless steel dingin. Laksamana menatap kosong kedua kain bergaris emas itu. Merasa seolah kulitnya sendiri baru saja dikelupas. Bahu bajunya kini kosong, kusut, memperlihatkan benang-benang yang terurai. Terlihat sangat menyedihkan dan kotor. Ia pernah begitu bangga akan hal itu. Pernah berdiri di depan cermin mengaguminya selama berjam-jam. Menganggapnya sebagai perisai pelindung kehormatan. Sebagai tiket masuk ke kalangan atas. Kini ia hanyalah orang biasa. Bahkan lebih buruk dari orang biasa. Ia adalah penjahat yang memalukan. Sebutir debu yang mencemari nasihat yang telah dibuang oleh masyarakat. Namun mimpi buruknya belum berhenti di situ. Pengacara berjas hitam itu kini perlahan angkat bicara. Suaranya tenang, namun mengandung kekejaman angka-angka yang berbicara. Ia mengeluarkan setumpuk dokumen tebal. Meletakkannya di meja tepat di samping pangkat yang dibuang. Bapak Laksamana, saya adalah perwakilan hukum dari keluarga Arjuno dan Mayor Jenderal Cinta. Atas kuasa dari klien saya. Saya ingin memberitahukan tentang situasi aset dan hutang Bapak saat ini. 2 kata hutang membuat Laksamana mendongak kaget. Matanya merah menyala penuh kebingungan. Hutang apa? Saya tidak punya hutang. Saya punya rumah mewah. Punya mobil. Rekening bank saya masih ada miliaran. Pengacara itu menyeringai tipis. Tatapannya kepadanya penuh kasihan. Bapak salah. Villa di tepi danau yang Bapak tempati itu atas nama keluarga Arjuno. Diberikan untuk digunakan oleh Mayor Jenderal Cinta. Bapak hanya menumpang. Mobil mewah yang Bapak kendarai juga. Milik anak perusahaan yang berafiliasi dengan konglomerat. Sekarang Bapak telah bercerai dan menyebabkan cedera pada pemiliknya. Semua aset ini akan segera disita. Laksamana ternganga. Tenggorokannya kering kerontang tidak bisa berkata-kata. Ia mengira itu adalah harta bersama. Hasil dari keahlian diplomasinya yang ia dapatkan dengan harga khusus. Ternyata ia tidak pernah memiliki apapun. Ia hanyalah parasit yang hebat tanpa menyadarinya. Hidup menumpang pada kekayaan besar istrinya yang selalu ia remehkan. Belum selesai. Pengacara itu membalik lembaran kertas lain. Suaranya semakin tegas. Selama menjabat, Bapak telah menggelapkan dana sebesar 5 miliar rupiah dari proyek uji coba senjata. Uang ini Bapak gunakan untuk membeli hadiah, perhiasan, dan apartemen untuk Nona Dewi. Saat ini, pihak penyidik telah membekukan seluruh rekening pribadi Bapak untuk pemulihan kerugian. Namun, saldonya tidak mencukupi. Ditambah biaya pengobatan cedera, operasi ortopedi, dan kerugian moral bagi Mayor Jenderal Cinta, yang memiliki status perlindungan khusus tingkat nasional. Total hutang Bapak saat ini mencapai 20 miliar rupiah.
20 miliar. Angka itu menimpa kepala Laksamana seperti batu raksasa. Iya, seorang yang baru saja kehilangan pekerjaan dan masuk penjara. Kini menanggung hutang besar yang tidak akan bisa ia bayar seumur hidupnya. Bahkan jika ia bekerja keras seperti kuda. Ia ambruk sepenuhnya. Ia menunduk di meja. Kedua tangannya memegangi rambutnya yang sudah kusut. Rintihan kesakitan keluar dari tenggorokannya seperti suara binatang yang terluka. Bangkrut. Benar-benar. Bangkrut. Tanpa nama. Tanpa status. Tanpa uang. Tanpa rumah. Tanpa istri dan anak. Dari seorang pria sukses yang dihormati banyak orang. Hanya dalam semalam, ia jatuh ke dasar jurang masyarakat. Menjadi orang yang berhutang. Miskin. Dan memalukan. Dalam keputusasaan yang ekstrem. Kenangan tentang cinta kembali muncul dengan jelas dan menyayat hati. Ia teringat makanan hangat yang dimasak. Cinta menunggunya pulang setiap malam. Teringat saat ia sakit. Cinta terjaga semalaman mengompres dan memasak bubur. Ia teringat kemeja lusuh yang ia kenakan saat pertama kali bertemu. Cinta dengan cermat menjahit setiap jahitan. Cinta tidak pernah menuntut sepeser pun darinya. Tidak pernah mencela latar belakangnya yang miskin. Ia menggunakan seluruh harta dan kekuasaannya untuk memakaikannya jubah emas agar ia bisa menghadapi dunia. Namun apa yang telah ia lakukan? Ia mencela cinta kuno. Mencela cinta membosankan. Ia memegang batang besi mematahkan kaki dermawan hidupnya hanya karena seorang wanita penipu. Karma ini adalah karma. Laksamana bergumam. Air mata mengalir deras membasahi meja stainless steel. Bercampur dengan penyesalan yang terlambat. Ia menyadari hal paling berharga yang pernah ia miliki bukanlah pangkat mayor itu. Juga bukan pujian dari dunia. Melainkan wanita yang diam-diam berdiri di belakangnya selama bertahun-tahun. Namun dengan tangannya sendiri ia telah menghancurkannya. Menghancurkan kebahagiaannya sendiri dengan cara yang paling kejam. Pengacara itu menutup tasnya. Berdiri merapikan pakaiannya. Sebelum keluar dari ruangan, ia menoleh menatap Laksamana untuk terakhir kalinya. Mengucapkan kalimat ringan, namun menusuk hati. Mayor Jenderal berpesan kepada Bapak. Harta benda, uang, makanan. Bapak bisa mencari kembali. Namun kepercayaan dan kasih sayang, begitu hilang. Tidak akan pernah bisa ditemukan kembali. Semoga Bapak beruntung dalam tahun-tahun rehabilitasi yang akan datang. Pintu ruang interogasi tertutup. Meninggalkan Laksamana tenggelam dalam kegelapan kesendirian. Ia mendongak menatap langit-langit. Di mana bola lampu neon memancarkan cahaya putih pucat. Dingin. Ia tertawa. Tawa cekikikan. Aneh. Dan gila bergema di ruangan yang pengap itu. Ia tertawa untuk kebodohannya sendiri. Tertawa untuk dunia yang tidak setia. Dan tertawa untuk akhir tragis yang pantas ia dapatkan. Di luar, fajar menyingsing. Namun bagi Laksamana, hidupnya telah tenggelam selamanya dalam malam gelap gulita. Tanpa jalan keluar. Jika Laksamana harus menghadapi kehancuran martabat dan kehormatan dalam keheningan yang mematikan, maka di ruang interogasi lain yang tidak jauh dari situ, Dewi harus melewati mimpi buruk yang lebih telanjang dan kejam 1000 kali lipat. Ia bukan lagi gadis bangsawan yang anggun dengan gaun bermerek mewah. Bukan lagi Dewi di mata para pria yang tergila-gila. Dewi kini meringkuk di kursi besi yang dingin. Gaun malam merah menyala yang dulunya menjadi kebanggaannya di pesta kini kusut. Kotor berdebu. Dan robek besar di bagian bawah. Terlihat tidak berbeda dengan kain pel lantai yang dibuang. Lampu sorot berkekuatan tinggi menyorot langsung ke wajahnya membuat riasan tebalnya luntur. Berantakan. Maskara hitam pekat menyebar di sekitar matanya. Lipstik belepotan menciptakan wajah hantu yang aneh. Mencerminkan persis hati gelap di dalamnya. Dewi gemetar hebat. Bukan karena kedinginan melainkan karena ketakutan yang menggerogoti setiap sel sarafnya. Ia berteriak. Menuntut bertemu pengacara. Menuntut menelepon kakak angkat. Ayah angkatnya yang berkuasa yang pernah ia dekati.
Namun yang ia dapatkan hanyalah keheningan menakutkan dari 4 dinding kedap suara dan tatapan tajam seperti pisau dari penyelidik wanita yang duduk di seberangnya. Penyelidik wanita itu berusia sekitar 30 tahun. Wajahnya tegas, tanpa riasan namun memancarkan kecantikan, ketulusan dan kecerdasan. Ia dengan santai membalik halaman-halaman dokumen. Setiap suara kertas berdesir membuat jantung Dewi berdebar kencang. Ia tidak terburu-buru menginterogasi melainkan hanya diam-diam meletakkan sebuah cermin kecil di meja. Lihat. Suara penyelidik wanita itu terdengar dingin dan tegas. Lihat baik-baik. Apakah ini Dewi yang cantik? Licik. Yang biasa menggunakan kecantikannya untuk memanipulasi pria yang selalu kau banggakan. Dewi gemetar memegang cermin itu. Tepat saat ia melihat bayangan dirinya sendiri, ia berteriak histeris. Lalu melempar cermin ke lantai, hingga pecah berkeping-keping. Di cermin adalah seorang wanita yang hancur, kurus kering. Mata hitamnya memperlihatkan kepanikan ekstrem. Modal terbesarnya, senjata paling tajam yang ia gunakan untuk naik jabatan dan memanjat. Yang ia gunakan untuk menghancurkan kebahagiaan orang lain. Kini telah lenyap. Ia ketakutan menutupi wajahnya. Menangis tersedu-sedu. Tangisannya terdengar seperti kucing liar yang meraung di malam hari. Menyedihkan namun tidak menimbulkan sedikit pun rasa iba. Kau menangis apa, menangis untuk Laksamana atau menangis untuk dirimu sendiri? Penyelidik wanita itu menyeringai tipis, lalu melemparkan sebuah USB perak kecil ke meja. Barang bukti terpenting yang berhasil disita Bima. Kau pikir kau pemburu yang ulung? Kau pikir kau bisa mengelabui jaringan keamanan keluarga militer Arjuno? Sebenarnya sejak kau mendekati Laksamana, setiap gerak-gerikmu sudah dalam pengawasan. Kau hanyalah ikan di atas talenan yang mengira sedang berenang di lautan. Dewi menatap USB itu. Wajahnya pucat pasi. Disitulah tersimpan semua data rahasia yang ia curi dari komputer Laksamana untuk dijual kepada organisasi asing. Ia terbata-bata, berusaha mencari secercah harapan yang tipis. Aku tidak tahu apa-apa. Ini bukan milikku. Aku hanya kekasih Bang Laksamana. Kekasih penyelidik wanita itu tertawa. Tawa sinis yang menusuk harga diri Dewi yang rapuh. Ia menyalakan layar komputer, memutarnya ke arah Dewi. Di layar terpampang serangkaian obrolan, email transaksi, dan bahkan rekaman suara ia menawar untuk menjual Laksamana. Menjual rahasia negara demi uang dan kartu hijau untuk menetap di luar negeri. Setiap pesan teks muncul dengan jelas. Si bodoh itu percaya padaku mati-matian. Cukup aku menangis sedikit. Ia langsung rela memukul istrinya. Sebentar lagi desainnya berhasil kudapatkan. Siapkan uangnya. Kau tidak hanya melakukan tindak pidana fitnah, penghinaan terhadap orang lain, tetapi dakwaan resmimu adalah mata-mata ekonomi dan pelanggaran keamanan negara. Dengan jumlah dokumen rahasia ini, kau bersiaplah untuk menghabiskan setidaknya 20 tahun atau seumur hidup di penjara. Masa mudamu, kecantikanmu akan terkubur selamanya di balik jeruji besi penjara. 20 tahun. Seumur hidup. Kata-kata itu meledak di kepala Dewi seperti bom-bom berat. Ia baru berusia 25 tahun. Ia masih memiliki masa depan yang cerah di depannya. Mimpi-mimpi tentang villa, mobil mewah, tentang perjalanan liburan yang mewah. Semua telah berakhir. Ia ambruk ke lantai. Kedua tangannya mencakar-cakar lantai. Meraung gila-gilaan. Tidak. Aku tidak mau masuk penjara. Aku salah. Maafkan aku. Kak Cinta. Kak Cinta. Tolong aku. Aku kan teman baikmu pada saat terpojok. Nama yang ia panggil untuk meminta bantuan justru adalah orang yang baru saja ia sakiti dengan kejam. Sungguh ironis dan pahit. Namun yang ia dapatkan hanyalah dinginnya hukum. Belum berhenti sampai di situ. Penyelidik wanita itu terus melancarkan pukulan telak ke psikologi orang ketiga. Ia membuka sebuah situs berita daring terkenal yang sedang menyiarkan langsung kasus tersebut. Judul artikel berwarna merah menyala, menyolok mata pembaca.
Terbongkar wajah asli pelakor mata-mata. Merekayasa fitnah terhadap istri sah. Menghasut kekasih pukul istri hingga patah kaki. Di bawahnya, ribuan komentar marah dari warganet. Masa lalu kotor Dewi digali. Mulai dari ia pernah menjadi wanita simpanan kelas atas. Pernah menghancurkan keluarga orang lain demi uang. Hingga foto-foto operasi plastiknya. Semua terkuak telanjang di hadapan publik. Dasar wanita jahat. Orang seperti ini harus dihukum mati. Kasihan istri sah. Sudah berkorban malah diselingkuhi oleh rubah betina ini. Cacian itu seperti anak panah beracun yang menghancurkan sisa-sisa kehormatan Dewi. Ia bahkan melihat komentar-komentar dari teman-temannya di kalangan atas yang pernah ia mati-matian berusaha dekati. Mereka yang pernah memujinya cantik, cerdas. Kini adalah orang-orang yang paling bersemangat mencaci maki. Paling bersuka cita. Menganggapnya seperti virus kotor yang harus disingkirkan. Dewi memegangi kepalanya dan berteriak kesakitan. Matikan. Matikan sekarang. Jangan. Tunjukkan padaku lagi. Ia tidak takut masuk penjara sebanyak. Ia takut dicemooh orang. Ego kesombongannya tidak sanggup menanggung penghinaan publik ini. Ia telah menghabiskan seluruh masa mudanya untuk melukiskan bagi dirinya sebuah topeng sempurna. Lalu dengan tangannya sendiri ia merobeknya. Memperlihatkan isi yang kosong dan busuk di dalamnya. Penyelidik wanita itu mematikan layar. Menutup dokumen. Berdiri menatap Dewi yang meringkuk di lantai seperti serangga kecil. Matanya memancarkan penghinaan namun juga penuh filosofi. Nona Devi. Orang dulu bilang siapa menabur angin akan menuai badai. Kau merebut suami orang. Menghancurkan kebahagiaan orang lain. Dan bahkan menggunakan cara-cara licik untuk menyakiti dermawanmu. Harga yang harus kau bayar hari ini bukan hanya kebebasan. Melainkan kehancuran moral. Mulai sekarang, nama Dewi akan menjadi noda. Pelajaran bagi mereka yang suka hidup menumpang dan menginjak-injak moral manusia. Pintu ruang interogasi terbuka. Dua polisi wanita masuk. Menyeret Dewi berdiri. Membawanya menuju sel tahanan. Ia tidak lagi punya tenaga untuk meronta. Kakinya terseret tak berdaya. Matanya kosong menatap kekosongan. Mulutnya menggumamkan kata-kata tanpa arti. Melewati lorong panjang yang gelap. Ia mendengar suara angin berdesir melalui celah jendela. Terdengar seperti tawa ejekan dari takdir. Ia teringat cinta. Wanita yang selalu ia anggap kuno dan membosankan. Ternyata, kekunoan itu adalah kemuliaan seekor phoenix. Sementara gaya hidupnya yang modis hanyalah lapisan cat pada ayam hutan yang mencolok. Ketika pintu besi sel nomor 7 tertutup rapat. Mengunci Dewi dalam kegelapan kesendirian. Ia baru benar-benar merasakan sakitnya. Di ruangan sempit yang berbau apek. Ia duduk memeluk lutut di sudut dinding. Gemetar kedinginan dan ketakutan. Tidak ada Laksamana untuk diandalkan. Tidak ada kosmetik untuk menutupi. Tidak ada pujian atau sanjungan. Hanya tersisa Dewi dan dosa-dosanya sendiri. Tetesan air mata yang terlambat jatuh ke lantai semen yang dingin. Asin. Dan pahit. Hidupnya yang penuh kemewahan hanyalah mimpi yang berlalu. Sementara penjara yang gelap adalah kenyataan kejam yang menanti di depan. Itulah harga paling mahal. Paling menyakitkan yang harus dibayar oleh orang ketiga atas keserakahan dan kekejamannya. 3 bulan kemudian. Waktu berlalu begitu cepat seperti kedipan mata. Namun bagi Laksamana, 90 hari terakhir terasa sangat panjang seperti seabad siksaan di neraka dunia. Musim gugur Jakarta telah mulai berganti ke musim dingin. Angin musim kemarau membawa hawa dingin yang menusuk tulang. Menyelinap melalui sela-sela daun. Menerbangkan debu tebal di jalan aspal abu-abu di depan gerbang pusat rehabilitasi militer. Laksamana meringkuk duduk di bangku batu dingin di pinggir jalan. Kedua tangannya yang pecah-pecah dan kasar karena harus mengangkat semen di lokasi konstruksi gemetar kedinginan dan kelaparan. Jaket usangnya yang pudar. Penuh noda semen yang menyebar. Adalah satu-satunya harta paling berharga yang tersisa di tubuhnya. Saat ini ia bukan lagi mayor yang gagah berwibawa.
berpakaian rapi, dan berparfum mewah. Laksamana kini tampak lusuh, kurus kering seperti pecandu lama. Pipinya cekung, janggutnya tumbuh lebat. Matanya yang hitam legam dan cekung mengandung kelelahan dan keputusasaan yang ekstrem. Ia dibebaskan dengan jaminan untuk menunggu hari persidangan kasus mata-mata. Namun seluruh asetnya telah disita. Ia dipecat dari militer. Dikucilkan masyarakat. Harus bersembunyi di pemukiman kumuh dan melakukan pekerjaan kasar paling berat untuk mencari nafkah sehari-hari. Ia duduk di sana sejak pagi. Hanya untuk menunggu seseorang orang yang pernah ia injak-injak dengan kejam. Namun kini adalah secercah harapan. Pelampung penyelamat terakhir dalam hidupnya yang kelam. Pintu besi berat pusat itu perlahan terbuka. Sebuah mobil mewah hitam berplat nomor militer merah perlahan melaju keluar. Namun mobil itu tidak langsung pergi, melainkan berhenti tepat di pinggir jalan. Pintu mobil terbuka. Seorang wanita melangkah keluar. Itu Cinta. Laksamana buru-buru berdiri. Namun kedua kakinya yang kaku membuatnya terhuyung nyaris jatuh. Ia menatap mantan istrinya. Jantungnya berdenyut sakit, bercampur penyesalan. Cinta sedikit kurus. Namun, wajahnya tampak segar dan berseri-seri dari sebelumnya. Ia mengenakan setelan krem yang elegan. Rambutnya dipotong pendek sebahu, memancarkan kecantikan yang matang dan tajam dari seorang wanita sukses. Hanya saja ia tidak berjalan normal seperti dulu. Ia menggunakan tongkat kayu ukiran yang indah. Setiap langkahnya masih sedikit pincang. Perlahan namun penuh keteguhan. Kaki kirinya, yang menerima pukulan kejam darinya. Meskipun telah dioperasi oleh dokter terbaik, tetap meninggalkan cacat permanen sehingga langkahnya tidak lagi seanggun dulu. Cinta Laksamana berseru. Suaranya serak, pecah karena angin senja. Ia menerjang, ingin meraih tangannya. Namun tatapan dingin pengawal yang berdiri di samping membuatnya ragu. Hanya berani berdiri agak jauh. Kedua tangannya yang kotor kikuk disembunyikan di belakang punggung. Cinta menatap pria di depannya. Matanya tenang secara aneh. Tanpa kebencian. Tanpa penghinaan. Hanya seperti melihat orang asing yang lewat. Atau lebih tepatnya, melihat barang usang yang sudah lama dibuang. Ketenangan Cinta itu lebih kejam dari 1000 cacian. Karena itu membuktikan bahwa di hatinya, Laksamana sama sekali tidak lagi memiliki bobot. Kau mencari saya ada apa, tanya Cinta. Suaranya lembut, namun berjarak ribuan mil. Laksamana menelan ludah. Tenggorokannya kering kerontang. Ia melihat kaki Cinta yang pincang lalu menatap matanya. Air mata mulai tumpah. Mengalir di wajahnya yang kotor. Cinta. Aku datang untuk meminta maaf padamu. Aku salah. Aku benar-benar salah. Aku dibius oleh rubah betina Dewi itu. Aku bodoh sehingga memperlakukanmu dengan buruk. Hari-hari ini hidup di bawah langit terbuka. Aku baru menyadari. Tidak ada yang lebih baik kepadaku selain dirimu. Maukah kau memaafkanku? Aku janji akan memulai dari awal lagi. Aku akan bekerja keras seperti kuda untuk menebus dosaku padamu seumur hidupku. Kata-katanya terdengar menyedihkan. Namun bagi Cinta terdengar konyol dan sangat pahit. Ia sedikit menyeringai. Senyum tipis seperti asap. Ia tahu Laksamana menyesal bukan karena ia mencintainya, melainkan karena ia merindukan hari-hari saat ia dimanjakan Cinta. Merindukan nasi yang enak. Merindukan baju hangat. Merindukan penampilan glamor yang Cinta ciptakan untuknya. Ia menyesali kehidupan mewah. Bukan rasa sakit Cinta. Laksamana. Cinta memotong aliran pembelaan diri yang menyedihkan itu. Ia bersandar pada tongkatnya. Melangkah maju satu langkah. Suara tongkat kayu mengetuk jalan. Klotak suara kering. Seperti suara palu yang memaku peti mati pernikahan yang telah mati. Lihat kaki ini. Setiap kali cuaca berubah, rasanya sakit menusuk tulang. Rasa sakit itu mengingatkan saya pada apa? Kau tahu, itu tidak mengingatkan saya untuk membencimu.
Tetapi mengingatkan saya betapa bodohnya saya pernah menyerahkan hati saya kepada orang yang tidak punya hati nurani. Ia berhenti sejenak agar angin membawa kata-kata itu meresap ke dalam hatinya lalu melanjutkan. Kau bilang kau ditipu. Tidak. Laksamana. Tidak ada yang bisa menipumu jika di dalam hatimu tidak ada benih pengkhianatan dan keserakahan. Kau memukul saya bukan karena Dewi menghasutmu, tetapi karena jauh di lubuk hatimu. Kau meremehkan saya. Kau menganggap saya sebagai milikmu, sebagai akar untuk kau panjat. Ketika merasa terganggu, maka siap untuk memotongnya. Kau tidak mencintai saya. Kau hanya mencintai egomu sendiri. Laksamana menundukkan kepala. Setiap kata cinta seperti jarum yang menusuk langsung ke titik vital, membuatnya tidak bisa membantah. Ia gemetar. Tapi suami istri sehari pun sudah jadi keluarga seumur hidup. Kau tega melihatku hidup sengsara seperti ini. Kau mayor jenderal. Kau punya kekuasaan dan jabatan tinggi. Kau hanya perlu mengatakan satu kalimat saja untuk menyelamatkanku dari lumpur ini. Kan sampai sejauh ini, ia masih berencana untuk mengambil keuntungan. Cinta menghela napas. Matanya memancarkan rasa kasihan. Ia mengeluarkan sebuah amplop putih dari tasnya. Meletakkannya di tangannya. Laksamana bersukacita. Mengira itu uang atau cek. Buru-buru mengambilnya. Namun ketika dibuka, di dalamnya hanya ada selembar akta cerai yang sudah lengkap dengan tanda tangan dan stempel merah pengadilan. Serta satu tiket bus satu arah menuju daerah perbatasan yang jauh. Ini adalah belas kasihan terakhir yang saya berikan padamu. Kata cinta. Suaranya tegas, lugas, dan dingin. Pengadilan telah memutuskan. Kita resmi menjadi orang asing. Hutangmu kepada keluarga Arjuno tidak akan dituntut lagi. Anggap saja aku memberimu jalan hidup, tapi harganya adalah kau harus meninggalkan kota ini selamanya. Pergi ke tempat yang tidak ada yang mengenalmu dan memulai hidup baru dengan kerja kerasmu sendiri. Jangan pernah lagi biarkan aku melihat wajahmu. Laksamana memegang akta cerai itu. Tangannya gemetar seperti orang demam. Ia mendongak menatap cinta. Ingin mengatakan sesuatu lagi. Ingin meraih sedikit kehangatan terakhir. Namun tatapan cinta yang teguh dan berwibawa telah menghentikan setiap permohonan di tenggorokannya. Ia mengerti air yang sudah tumpah tidak akan pernah bisa kembali. Kaki yang patah bisa sembuh. Namun cinta kasih suami istri, setelah dihancurkan oleh kekejaman, tidak akan pernah bisa disambung kembali. Pergi. Cinta berbalik tidak lagi menatapnya. Punggungnya tegak. Kesepian namun penuh kebanggaan membekas di langit abu-abu senja musim dingin. Suara tongkat kayu mengetuk berirama semakin menjauh. Laksamana berdiri terpaku di tengah angin dingin yang menusuk tulang. Di tangannya memegang selembar kertas tipis, namun terasa seberat ribuan ton. Ia melihat bayangan mantan istrinya naik mobil. Melihat mobil mewah itu perlahan menghilang di balik persimpangan jalan. Saat itulah ia benar-benar merasakan sakit yang menusuk hati. Ia pernah memiliki permata berharga di tangannya. Seorang wanita yang rela mengorbankan seluruh dunia demi dirinya. Namun dengan tangannya sendiri ia telah melemparkannya ke dalam lumpur hitam untuk ditukar dengan batu palsu. Ia ambruk, menutupi wajahnya dan menangis terseduh-seduh seperti anak kecil yang ditinggalkan. Tangisan yang tersendat-sendat penuh penyesalan yang terlambat bercampur dengan suara daun kering yang berdesir di kakinya. Ia telah kehilangan segalanya. Bukan karena takdir yang mempermainkan, melainkan karena ia sendiri tidak tahu bagaimana menghargai apa yang ia miliki. Saat ia mengangkat batang besi untuk memukul istrinya, pada saat itulah ia sendiri mematahkan takdir dan masa depannya. Kini, di tengah hiruk-pikuk kehidupan, ia hanyalah bayangan yang melayang. Seorang yang benar-benar bangkrut. Membawa bekas luka memalukan di jiwanya hingga akhir hayat. 5 tahun kemudian. Waktu seperti sungai yang mengalir tenang. Membawa pergi luka-luka masa lalu. Menumpuk lapisan-lapisan baru dari kedewasaan dan keteguhan. Jakarta di akhir musim gugur. Langit biru pekat dan tinggi menjulang.
Matahari keemasan seperti madu menyebar di antara pohon-pohon trem besi tua di sepanjang Jalan Rasuna Said. Di Balai Sidang Jakarta. Sebuah acara besar yang belum pernah terjadi sebelumnya sedang berlangsung. Menarik perhatian seluruh media dan militer di dalam maupun luar negeri. Itu adalah peluncuran Yayasan Phoenix, sebuah organisasi nirlaba yang didirikan dan dikelola oleh keluarga Arjuno, khusus untuk membantu wanita dan anak-anak korban kekerasan dalam rumah tangga. Di aula yang luas dan terang benderang, ribuan mata tertuju ke panggung, di mana wanita paling berkuasa malam ini akan segera muncul. Ketika suara pembawa acara bergema dengan jelas memperkenalkan. Dengan hormat kami mengundang Ketua Yayasan, Mayor Jenderal Cinta. Seluruh aula serentak berdiri. Tepuk tangan bergemuruh seperti guntur. Berlangsung tanpa henti. Dari belakang panggung, Cinta melangkah keluar. Ia mengenakan seragam militer upacara berwarna putih bersih. Di bahunya tersemat pangkat Mayor Jenderal yang berkilauan emas. Rambut hitamnya digelung rapi ke atas memperlihatkan dahi yang cerdas dan mata Phoenix yang bersinar. Ia masih menggunakan tongkat kayu ukiran kesayangannya. Setiap langkahnya masih sedikit pincang. Kaki kirinya yang pernah hancur dipukul bertahun-tahun lalu tidak akan pernah bisa pulih normal seperti orang biasa. Namun anehnya, langkah pincang itu kini sama sekali tidak menunjukkan kelemahan atau kesedihan. Sebaliknya, suara tongkat yang kelotak mengetuk lantai panggung, justru menciptakan irama yang heroik. Berwibawa seperti langkah kaki seorang prajurit wanita yang pernah melewati neraka dan kembali dengan kemenangan gemilang. Cinta berdiri di depan podium. Matanya menyapu seluruh aula. Ia tersenyum. Senyum lembut. Manis namun mengandung kekuatan luar biasa. Ia bukan lagi istri yang pasrah, yang dulu mencuci piring dan menyapu rumah. Ia juga bukan lagi wanita penuh kebencian di malam yang menentukan itu. Cinta yang sekarang adalah bunga peoni yang mekar di tengah badai. Berseri-seri dan bangga. Para hadirin yang terhormat. Suaranya terdengar merdu dan menyentuh. Langsung masuk ke hati pendengar. Banyak orang bertanya mengapa saya menamai yayasan ini Phoenix. Phoenix adalah burung abadi. Tetapi untuk mencapai keabadian itu, ia harus rela melemparkan dirinya ke dalam api merah. Menahan rasa sakit kulit yang terbakar menjadi abu. Hanya ketika berani menghadapi kehancuran, ia baru bisa terlahir kembali dengan bulu yang lebih indah. Lebih kuat. Saya juga pernah menjadi segenggam abu. Saya pernah diinjak-injak oleh orang yang paling saya cintai. Pernah patah kaki. Patah pula kepercayaan pada hidup. Namun rasa sakit itulah yang telah membentuk saya hari ini. Di bawah panggung, banyak wanita diam-diam mengusap air mata. Mereka melihat diri mereka sendiri dalam cerita cinta dan melihat pada dirinya sebuah mercusuar harapan. Cinta tidak menyembunyikan kekurangannya. Ia menjadikan bekas luka dan langkah pincangnya sebagai medali keberanian. Sementara itu, di sebuah warung makan sederhana yang bobrok yang terletak di gang sempit sebuah provinsi pegunungan perbatasan yang jauh, ratusan kilometer dari Jakarta, ada seorang pria paruh baya yang meringkuk duduk di sudut meja. Matanya terpaku pada layar televisi usang yang tergantung di dinding. Itu Laksamana. 5 tahun telah berlalu. Waktu dan kerasnya kehidupan telah menghancurkannya tanpa ampun. Rambutnya sudah separuh memutih. Kulitnya hitam, legam, keriput karena terpaan angin dan hujan. Kedua tangannya yang dulunya hanya tahu memegang pena untuk menandatangani dokumen kini kapalan. Pecah-pecah karena pekerjaan berat mengangkat barang. Ia sedang terburu-buru menyendok nasi putih yang diberi kuah kecap encer. Namun ketika melihat gambar cinta yang berseri-seri di televisi, mangkuk nasi di tangannya tiba-tiba jatuh ke meja. Pecah berkeping-keping. Ia menatap wanita di layar. Wanita yang pernah ia sebut istri. Pernah ia tiduri di satu ranjang. Ia sangat cantik. Sangat mulia. Seperti bintang yang bersinar di langit yang seumur hidupnya hanya bisa ia tatap. Tidak akan pernah bisa ia sentuh lagi. Ia teringat masa lalu saat Cinta masih sibuk di dapur memasakkan bubur untuknya.
menjahitkan setiap kancing bajunya. Saat itu ia mencela cinta kuno. Mencela cinta tidak pantas dengan ambisinya. Kini ia sendiri yang kuno. Bagai sebutir debu di bawah kakinya. Paman, kalau pecahin mangkuk bayar. Argo. 15. Ling ling ling. Suara nyaring ibu pemilik warung membuat Laksamana terkejut dan tersadar. Ia buru-buru membungkuk memunguti pecahan keramik. Mulutnya terbata-bata meminta maaf. Tangannya gemetar mengeluarkan uang kertas receh yang lusuh dari saku celananya. Ia membayar lalu berjalan lunglai keluar dari warung. Masuk ke dalam hujan rintik-rintik yang gelap di daerah perbatasan. Angin dingin menerpa wajahnya. Namun ia tidak merasa kedinginan. Hanya merasa hampa dan menyesal tak terbatas. Gambar cinta di televisi dengan senyum tulus dan bangga terus menghantuinya. Ia benar-benar telah mencapai nirwana. Telah terbang tinggi di langit yang luas. Sementara ia selamanya hanyalah serangga kecil. Menggerogoti penyesalan yang terlambat dalam kegelapan hidup yang ia pilih sendiri. Hukuman terbesar baginya bukanlah kemiskinan, melainkan kesadaran yang jelas akan apa yang telah ia hilangkan. Kembali ke aula yang megah. Pidato cinta berakhir dengan tepuk tangan yang bergemuruh. Ia turun dari panggung dan seketika seorang pria tinggi besar dan berwibawa dalam seragam militer kolonel mendekat. Dengan ramah mengulurkan tangan untuk membantunya. Itu adalah Kolonel Budi. Rekan setimnya dulu. Yang selalu diam-diam mengikuti dan mendukungnya selama 5 tahun terakhir. Ia tidak mengucapkan kata-kata manis. Hanya menggunakan tindakan perhatian diam-diam. Untuk menghangatkan hati cinta yang pernah membeku. Cinta menatap Budi. Matanya melunak. Ia tidak terburu-buru menerima cinta. Namun ia juga tidak lagi menutup hatinya. Ia meletakkan tangannya dengan lembut di lengan kekar Budi. Tersenyum tipis. Awal yang baru menantinya. Tidak berisik. Tidak pamer. Namun damai dan kokoh. Ia pergi ke balkon pusat konferensi. Menghirup udara dingin malam musim gugur Jakarta. Melihat kerumunan orang yang sibuk di bawah. Cinta merasa hatinya ringan. Kebencian. Rasa sakit di masa lalu kini hanya menjadi bekas luka samar. Ia teringat malam mengerikan saat kakinya patah. Teringat saat ia terbaring di lantai dingin, menghitung mundur 30 menit terakhir pernikahannya. Jika tidak ada rasa sakit yang menusuk tulang itu, tidak akan ada cinta yang kuat dan berani. Seperti hari ini. Wanita pada dasarnya lemah lembut seperti air. Tetapi ketika dibutuhkan air bisa berubah menjadi es yang tajam. Juga bisa berubah menjadi gelombang pasang yang menyapu semua ketidakadilan. Cinta dengan lembut mengusap tongkatnya. Berbisik pada dirinya sendiri. Terima kasih telah merasakan sakit. Terima kasih telah jatuh. Agar kini saya tahu bagaimana bangkit dan terbang. Di langit malam. Sebuah bintang jatuh melintas. Bersinar terang lalu menghilang ke dalam kehampaan. Namun gema cahayanya masih tersisa. Begitu pula dengan kisah cinta. Ia berakhir namun membuka sebuah kebenaran abadi. Jangan pernah meremehkan wanita di sampingmu ketika ia rela berkorban. Dan wahai para wanita, jangan pernah menundukkan kepala di hadapan pengkhianatan. Ingatlah bahwa meskipun dihancurkan, asalkan menjaga keyakinan dan harga diri, Anda masih bisa bangkit dari abu, bersinar dan mulia seperti Phoenix api. Hidup ini sangat adil. Siapa menabur angin pasti akan menuai badai. Dan orang yang tahu mencintai diri sendiri akan menemukan kebahagiaan sejati. Cinta berbalik melangkah kembali ke dalam cahaya terang aula. Meninggalkan kegelapan dan masa lalu selamanya di belakangnya. Air yang sudah tumpah tidak akan pernah bisa kembali penuh. Begitu pula dengan kepercayaan. Begitu hancur. Semua permintaan maaf menjadi tidak berarti. Gambaran Laksamana yang meringkuk menggerogoti penyesalan yang terlambat adalah harga paling mahal untuk sifat playboy dan tidak tahu berterima kasih. Hidup ini sangat adil. Siapa menabur benih pasti akan menuai buahnya. Hanya masalah waktu saja.
Semoga cerita hari ini telah memberikan Anda waktu luang namun juga penuh perenungan tentang cinta kasih suami istri. Menurut Anda, apakah akhir bagi Laksamana dan Dewi sudah memuaskan atau perlu lebih berat? Lagi silakan tinggalkan pendapat Anda di kolom komentar. Saya akan membaca dan memberikan hati kepada semua orang. Jika Anda merasa cerita ini bagus, silakan bagikan video ini untuk menyebarkan pesan hidup indah. Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan lonceng sekarang juga.